Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Jadi pemirsa, saya sudah minta sama Kang Teddy apa yang ada di benak saya, kepala saya, singgasana saya. Tapi Kang Teddy menolak karena takut nanti tidak secara utuh menerimanya, secara kamu, secara singgasanamu, dan itu salah. Akhirnya kita lanjutkan sesuai dengan apa yang sudah menjadi tuntutan kebenaran itu sendiri, yaitu Al-Quran. Monggo Kang Teddy. Oke, terima kasih. Ini tadi kan pembahasan untuk ilmu Alkitab. Kalau ilmu Alkitab itu kan ada umiyun Alkitab, ada utul kitab, ada nasiban kitab, ada ahlul kitab. Terakhir ini ilmiyun Alkitab. Jadi ini harus tuntas betul gitu loh. Tadi kan artinya penjabaran-penjabaran dari apa yang selama ini toh saya menjabarkan. Nyun sewu ya, ini saya garis bawahi bahwa sesungguhnya saya bukan menyerang siapapun, ge. Jangan ada merasa yang saya versus. Karena saya mengetengahkan Al-Quran apa adanya. Kamu juga yang objektif. Nanti jangan dikira saya menyerang sana sini. Ini kok seperti ini, menganulir yang lainnya. Tidak. Tapi bahwa kenabian kerasulan, kalau melihat kisahnya, itu tidak ada yang kenabian kerasulan itu pendidikan formalnya memang tidak ada. Padahal sistem kependidikan yang ada ternyata bisnis itu sebetulnya gitu loh. Walaupun kemasannya sains dan teknologi. Makanya tidak ada ilmu kedokteran tuh gratis, terus kamu tahu-tahu pinter sampai dokter bisa bedah, bisa ahli tulang, bisa gini terus gratis. Saya yakin enggak. Makanya kalau ilmu itu ternyata kamu harus dengan kependidikan, menyentuh hal yang sifatnya bisnis, ya terus jangan kamu jual kemasannya gitu loh. Maksud saya gitu. Al-Quran tetap kamu ketengahkan yang fair, yang objektif dengan apa yang ada di dalam Al-Quran ilmunya itu biar cocok. Karena kalau nanti selama ini kalau memang ada titel-titel di kenabian kerasulan lah, ada profesornya, ada ininya, sehingga orang wah itu sudah profesor di ini kan gitu. Kenyataannya dulu kenabian kerasulan justru enggak, tapi di Indonesia nyuwun sewu panjenengan pirsani. Semua yang berkaitan dengan kependidikan formal itu pasti endingnya sains teknologi malah ke arah sana itu loh. Makanya kalau sampai jenengan namanya ngaji kok diundang disangoni malah bukan ngaji. Nek pengajian ndak apa-apa bener. Namanya memang pengajian bukan ngaji. Apalagi diakbarkan lagi. Ya silahkan kalau itu berkaitan dengan material. Berarti yang didapatkan kan hanya materialnya. Materialnya hilang ya silahkan. Sudah bener dengan namanya. Tapi kalau namanya ngaji, ngasah jiwa, ngopeni jiwa, ngasuh jiwa, itu kan makanmu ya yang Al-Maidah aja. Terbukti di surat Al-Maidah memang itu hidangan langit itu loh. Nah, nek ngene iki ya jombok uangkan. Aku pengen untuk duit ya teknis. Saya dari latar belakang pendingin teknis ya itu dapat uangnya saya. Kalau ini pure kita membahas saja lah. Kita musyawarah. Nggak akan ada kesana arahnya gitu. Sekarang surat Maryam, Mas. Surat Maryam itu surat ke-19 ayat 30 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya dia berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Terus Maryam ayat 30. Ya, diteruskan Ali Imran 48-49. Nah, itu sudah jelas, enggak perlu di ini. Ali Imran 48-49. Ya. 48-49. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, dan dia mengajarkan kepada Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Terus 49-nya. 49-nya wa rasulan ila nabiyyi Israila anni qad zi'tukum bi ayatin mir rabbikum anni ahluku lakum minat-tini kahayatin thairi fa'anfuhu fihi fayakunu khairan biiznillah wa ujri'ula akhmaha wal absyara wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadahiruna fi buyutikum inna fi zalika la ayatal lakum in kuntum mu'minin. Artinya, dan sebagai rasul kepada Bani Israel, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kerasulan bagimu jika kamu orang yang beriman. Ini Isa, ini cerita tentang Isa. Ceritanya tadi sampean buka lagi tentang mengobati itu kan menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Jadi menyembuhkan orang yang buta sejak lahir itu ya Ummiyun Alkitab itu. Dengan datangnya Al-Qur'an itu sesungguhnya ke sana arahnya. Bukan secara harfiah berarti. Bukan secara harfiah, karena yang buta bukan matamu itu. Tapi sesungguhnya ketidaktahuanmu tentang kitabnya Allah itu. Berarti ini tersirat berarti. Ya, ini tersirat. Nah, selama ini kan yang dimakan mentah-mentah, dia bisa menyembuhkan orang buta. Iya. Karena diceritakan juga, bahkan diilustrasikan, difilmkan, bagaimana orang buta dibawa ke depannya dia diusap sembuh. Sembuh. Sesungguhnya buta tentang apa? Lah kamu tadi sejak awal membahas tentang Ummiyul Kitab, tapi kan orang yang buta huruf tentang kitabnya itu sendiri. Ya mestinya kembali ke sana, Mas. Kenabian kerasulan diutus itu untuk menerangi orang yang buta, tidak buta matanya secara lafaz, tapi sungguh kebuta terhadap esensinya itu sendiri. Terus habis itu menyembuhkan orang penyakit kulit, kusta, itu kan penyakit kulit, Mas. Sesungguhnya yang dikatakan kulit itu dia ndak ngerti esensinya, hanya ngerti kulitnya itu loh, Mas. Paham. Jadi yang diketengahkan kulitnya aja, bukan esensinya. Tadi kayak monyet aja nggak mau makan kulitnya. Ya, yang dimakan kacangnya, karena esensinya di kacang itu. Kulit itu hanya apa sih, Mas? Kulit itu garda terdepannya ini loh. Sing diwocok ya kulite tok sing ketok itu, tapi di dalamnya morfologi, fisiologinya ndak dibahas, apalagi jiwanya. Paham aku. Jadi ibarat orang tuh doyannya kerupuk rambah. Kulit. Makanya kan mestinya ke dalamnya esensinya itu. Makanya nek awakmu belajar kulite dadi dokter mbayaro, iku wis bener, ndak apa-apa. Tapi nek wis ngaji ya aja ngono lah. Karena ngaji tidak sama dengan kependidikan formal.
Maksud saya ke situ loh Yang masalahnya. artinya yang selama ini muncul itu kan kalimat jangan kau jual ayat-ayatku dengan murah kan begitu Iya, maksudnya. terus jenengan ngerti, Jangan hanya nyapo dia semata-mata. membuat patung burung sehingga menghidup. Ya, Artinya kamu kan dari watini, kamu kan dari tanah. Makanya dia ngambil buat patung burung itu tadi. Ditiup dengan ilmunya Allah, dengan Alkitabnya itu tadi, jadi hidup kamu al ilmu haya. Karena awakmu ki janjane apa to? Lemah. Dadi urip nek wis dikeki ilmune Gusti terbukti apa awakmu lho tak sakseni. Makanya tak angfus dengan unsur hidupku biar gak jadi tanah. Ben urip dadi menungso jasmani rohani enek jiwane. Maksudnya ngono, Mas. Ora kok burung terus ditutup hidup gendeng ah. secara logika juga tidak masuk akal menyalahi hukum Tuhan itu sendiri. Iya, iya, akhirnya kan kontradiktif itu namanya terhadap ayat yang lainnya. Lah nek tak terang ning ngono kontradiktif ndak? Enggak. Lah makanya, lah menghidupkan orang dari alam kubur berarti orangnya belum mati. Sing neng alam kubur berarti jiwanya itu, rohaninya itu di alam kubur. Makanya ketekanan nubuah dan risalahnya Allah, ilmunya Allah menjadi hidup lahir rohanimu. Orang berarti suka orangnya itu belum di alam kubur. urung neng kuburan, bukan di alamnya, tapi orangnya di alam kubur. Makanya orangnya kaum itu kan masih hidup tuh Mas. Umat Ya. itu masih hidup. Ya. Tapi ngalami neng alam kubur karena apa? Jiwanya belum hidup. Tapi wonge urung mati neng kuburan. Ngono loh Mas maksudnya. Makanya di sini dijelaskan itu di kuburan apa di kubur? Di alam kubur. Di alam kubur ini. Makanya woconen terus. Menghidupkan orang di alam kubur bukan di kuburan. Nek wong neng kuburan diuripne meneh jelas nggak mungkin iso. Sono nisane soalnya. Ning nek sing diuripne alam kubur berarti alam kejiwaan itu sesungguhnya kamu di alam kubur karena belum menerima nubuah dan risalahnya Allah itu sendiri. Kubur sama kuburan. Beda. Kalau kuburan itu tempatnya. Jasmani yang sudah alian gen pindah alam keabadian. Kalau kubur lebih itu kepada alam bodoh. jiwa, rohanimu mati karena tidak tahu tentang kitabmu sendiri. Itu loh Mas sesungguhnya. Kan asik itu. Dan lebih logis ndak? Mosok wong mati enek jerangkong urip wis ngono aku takok. Iya, iya. Nek robot ono. Ya. Karena digeki daya karo listrik. Jadi kesalahan menurut saya nih ya. Kesalahan pemahaman termasuk saya. Kesalahan pemahaman selama ini doktrin tidak mendefinisikan dengan baik dan benar, atau memang saya yang salah maksud membaca. Tapi saya ya otomatis membacalah yang namanya kuburan, kubur itu 11-12 saja. Lah, berarti kuburan sing dhuwur munduk-munduk, kubure ning ngisor. Ya, artinya kubur dan kuburan itu 11-12. Siapapun ayo, saya yakin tidak hanya saya saja. Artinya ketika ngomong kuburan itu mesti definisinya orang yang di dalam sana. Karena kuburan itu dimensinya dimensi geografis, Mas. Ya. Tapi kalau alam kubur kan bukan dimensi geografis. Ya, artinya kan itu yang paham kayak jenengan. Iya. Nah, yang tidak paham, saya ini kan menganalogikan saya. Iya, iya. Saya ini kan juga pada umumnya orang yang tidak tahu ketika disebut kubur. Iya. Dan kuburan itu 11-12. Iya. Mesti definisinya orang di bawah batu nisan semua. Iya. Iya kan? Iya. Nah, padahal ternyata ada kuburan itu tempat. Ada kubur artinya bodoh. Iya, kubur itu kebodohan rohani yang tidak tahu tentang kitab. Ya, artinya kan bodoh itu kan orangnya hidup tapi bodoh tidak tahu gitu loh maksud saya. Iya. Sementara selama ini, ayo pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan ketika dia ngomong neng kuburan mesti 11-12 saja definisinya orang yang di bawah batu nisan. Berarti selama iki sing mbok parani, mbok kei kembang iku jenenge kuburan. Alam kubure neng awakmu karena kowe ora ngerti bedane kuburan mbek kubur. Makanya ngomong mbok padakno ae, padahal beda. Nah, itu loh maksud saya. Kuburan itu geografis, tempat orang yang telah pindah alam atau di alam keabadian. Tapi nek alam kubur itu sesungguhnya alamnya rohmu yang masih bodoh
Karena tidak mengenal ayatmu sendiri, tidak tahu petunjukmu sendiri yang dikemas dengan norma-norma kaidah namanya nubuah risalah itu. Nah, itu loh maksud saya. Makanya itu namanya ba'at sama yatslu. Tapi nek lafadznya itu namanya yakro'u sama satunya arsala. Kan lebih logis ini kalau kamu terima dengan pemikiran yang sehat akalmu. Dengan kewarasan nalarnya. Itu loh. Ya, artinya tadi cerita burung hidup, buta melek, Iya. penyakit kusta disembuhkan. Ya, itu karena kan kulit, itu kusta kan itu menyentuh kulit. itu kan kias semua berarti. Namanya Al-Quran itu kan bahasa metafora. Lah selama ini diartikan apa? Lah, orang kan makanya mengartikan namanya justru- dimisilkan, dimisalkan, Nah. mungguhno. Nah, tapi faktanya justru ayat ini diartikan harfiah. Karena sing biar sakti. sing mulang sing ra paham karo karepe iki dhewe. Karena makane termasuk wong bingung karo awake dewe. dhewe wis ngono ae lho. Jadi kalau tadi Isa itu tidak bisa menghidupkan burung, kan tidak sakti. Karena dia bisa menghidupkan burung, Jadi malah sakti. tambah sakti, Lah, itulah mukjizat gitu loh. Makanya bos, pemirsa sedaya ngapunten panjenengan saya sendiri. Jangan tertipu dengan kemasan luar. Titele saembrok pakaiane gak karu-karuan ternyata nek gak iso bedakne alam akhirat, alam kubur, alam arwah, gak ngerti alam asline kuburan karo kubur apa bedane, muni alam akhirat ra ngerti maksudnya alam akhirat apa, muni malaikat ra ngerti malaikat aslinya apa. Ya nek ku ngarani itu titel secara jenjang kependidikan formal aja. Tapi kalau dikatakan al ulama warasatul anbiya, nanti dulu harus kamu riset, harus kamu sintesa, harus kamu observasi di dalam dirimu dengan ketenangan yang tinggi. Dari situ, dari yang panjenengan katakan barusan, itu otak saya langsung mengatakan Ya. yang selama ini menyebut Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Rasulika Sayyidina Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Itu salah kaprah kabeh malian. Ya sudah. Karena apa? Jenengan muni ngono kan setelah ngaji Al-Qur'an. Yang kita tuju itu ini dalam pemikiran, padahal faktanya tuh ini. Iya. Kan orang bersolawat tuh, ayo saya yakin nih, 1001 bahkan 10.001 enggak. Ketika bersolawat mesti ke sana tujuannya. Iya. Padahal sebenarnya solawat itu Nyolawati selmu sendiri. ini sampai merinding bulu. Ya. Artinya kita bersolawat itu ke sini, Iyalah. bukan ke sana. Lah ngapain sana ndak butuh solawatmu kok. Wong selawat ndak bisa kamu lempar ke sana. Nah, dari sini saja. Ini bulu berdiri, bulu kuduk nih dari ujung kaki yang namanya ada bulunya nih berdiri semua nih. Iya. Karena begitu sol sel. Sol katanya, bukan sel. Nah, ketika sel ini semua nyaut nih. Semua bulu nih Iya. berdiri. Iya. Karena mereka terdiri dari sel-sel. Iya. Molekul-molekul. Iya, nanti itu pembahasan sendiri, Ya, nanti juga artinya, saya bahas sendiri itu. Sholawat yang selama ini dibaca, didengung-dengungkan, diagung-agungkan ke sana, ternyata tidak Untuk sampai. dirimu sendiri. Tidak Ya. sampai. Ya. Karena itu ke sini. Hmm. Dan itu tidak perlu disebut-sebut. Iyalah. Cukup yang melakukan sholat saja. Iya, Itu aja, Bos. iya memang seperti itu. Makanya pemirsa, ngapunten nggih. Bukannya gimana? Coba ayo kita berkecerdasan, berkesadaran dengan yang namanya nubuah dan risalahnya kenabian kerasulan yang 1447 Hijriah yang lampau. Kita harus kembali ke sana. Kurang sakti apa? Seandainya ini tadi yang saya ketengahkan bukan Al-Quran secara fair, secara objektif, maka jenengan gak iso metani jenengan pas neng rahim itu loh. Ternyata jenengan disumpah. Lah nanti akan saya bahas tentang kejadian dirimu itu ini sudah.
mengapa namanya singgasana, mengapa namanya roksun, mengapa namanya molekular, nanti terdiri kamu itu berapa yang menyangga dirimu, sehingga menjadi sel, nanti superbion, bion, dan ion itu bagaimana, nanti ada sendiri. Itu nanti kamu dihadirkan 9.000 malaikat di situ, munjilin, musaywimin, dan murdifin. Nah, itu nanti kita bahas sendirilah ya, tentang anatomi tubuhmu itu. Sehingga kalau kamu nanti paham itu, kamu napas sedikit aja udah hidup semua. Karena seluruhnya dalam dirimu adalah memori. Di situ. Selmu ini memori sebetulnya. Chip-chip memori yang luar biasa. Merinding saya, pemirsa terus terang. Mau nangis kalau sudah ngomong gitu. Dirimu itu terdiri dari memori-memori yang luar biasa, vibrasi kecil-kecil alam semesta sudah. Itulah, makanya nanti penyebutannya mengapa dari molekular nanti menjadi sel, dari sel menjadi mengapa dari superbion menjadi bions, yang bisa dideteksi yang apanya, yang tidak apanya. Itu aja ada semua lah. Jangan bukti nih, ikuti ini, nanti saya bohong apa enggak. Dan itu ternyata di 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, oke? Dan itu nanti menjadi pemahaman yang komprehensif di dalam dirimu, bisa kamu aplikasikan dalam hidupmu. Itu aja lah. Nanti sehingga kamu sakit bisa menyembuhkan dirimu sendiri tanpa pil dan tanpa dokter. Buktikan itu coba. Kamu bisa nanti. Itu Mas. Udah itu aja lah. Udah ini ditutup. Karena ini masih banyak ini nanti kalau tak banyak-banyak. Saya sudah kesel ini. Itu pemirsa. Ngapunten. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi memang luar biasa pemirsa ya. Didungani gitu. Segala sesuatu itu untuk itu agar petunjuk nur petunjuk dan kecerdasan itu semakin masuk ke dalam diri, biar didungani sama Kang Teddy nih, biar para pemirsa yang mendengarkan termasuk saya itu dimudahkan untuk memahami tentang Al-Quran itu sendiri. Monggo Kang. Oke, terima kasih. Saya garis bawahi lagi, saya tekankan, nanti akan saya bahas secara khusus tentang sholat, tentang Allahumma sholli ala Muhammad itu sesungguhnya kemana, tentang kejadian dirimu secara tubuh, ini nanti kita bahas, sebetulnya disangga berapa unsur-unsur itu semua, nanti ini akan kami bahas, akan kami ketengahkan, tapi dengan dasar Al-Quran semua, tidak ada yang jaree, cerita, atau saya menyitir dari kitab ini, kitab itu, tidak. Nanti murni semua dari Quran surat QS pasti nanti dasarnya nggih. Itu diingat-ingat, nanti akan saya ketengahkan itu. Monggo kita berpikir berkecerdasan, pakai akal yang sehat. Seuntung-untungnya kita masih diberi limitasi ini. Harus disyukuri itu, nggih. Makanya terakhir ini mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berpikir dan menganalisa, bisa mensintesa di dalam diri kita, memikirkan petunjuk itu, berpikirnya di dalam diri kita sendiri, petunjuknya ada di dalam diri kita sendiri, berpikirnya dengan kita sendiri, tidak dengan campur tangan siapapun, biar nanti ketemu fahamnya. Sehingga setelah faham, monggo kamu lakukan dengan kekhalifanmu, sehingga kamu bisa mentasbihkan sekaligus kamu berzikir mengingat terhadap kesaksianmu itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salimna min kulli bala'id dunya wa bil adabil akhirah. Tawil lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim.